Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya membuat video pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zilan Zalila, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, karena saya jurusan Pendidikan Matematika, maka tentu saja video pembelajaran yang akan saya buat itu pasti berhubungan dengan matematika. Jadi saya akan membahas tentang salah satu teorema yang paling ikonik banget di dunia matematika, terutama di bidang geologi, geografi, geometri. Nah, jadi sudah terlalu banyak ternyata ilmu yang menggunakan kata geo. Oke. Jadi, teorema ini tuh populer banget di geometri karena dari SD, SMP, SMA kita tuh udah sering banget pakai teorema ini. Dan sebenarnya udah nggak asing lagi sih, dari namanya aja itu udah familiar banget lah gitu. Jadi yang akan kita bahas adalah teorema Pythagoras. Yeay. Jadi kita akan ngebahas tentang teorema, atau bisa juga disebut dengan persamaan, atau bisa juga disebut dengan dalil Pythagoras. Apa sih itu dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras atau persamaan Pythagoras? Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Teorema Pythagoras adalah persamaan yang digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu apa? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut dengan besar tepat 90 derajat. Karena jika lebih besar dari 90 derajat, itu berarti sudut tumpul, dan jika lebih kecil dari 90 derajat, itu berarti sudut lancip. Lalu, apa hubungannya antara segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras? Nah, perlu digarisbawahi ya, pada teorema Pythagoras itu, segitiga siku-siku adalah bintang utamanya. Dia adalah pemeran utama dari teorema Pythagoras. Jadi, sebelum kita memahami kenapa dia bisa sangat penting dalam teorema Pythagoras, kita lihat dulu sejarah dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang ahli matematika dan ahli filsuf pada zaman Yunani kuno yang bernama Pythagoras. Jadi, penamaan dalil Pythagoras itu diambil dari nama penemunya, yaitu Bapak Pythagoras. Nah, ini adalah bentuk penggambaran dari teorema Pythagoras pada awalnya, yaitu sesuai dengan pernyataan Bapak Pythagoras bahwa jumlah dari luas persegi yang menjadi sisi alas tambah dengan luas persegi yang menjadi sisi tinggi itu sama hasilnya dengan luas persegi yang menjadi sisi miring. Kok panjang banget sih penjelasannya? Bisa lebih singkat lagi nggak? Oke, akan kita persingkat, yaitu dengan cara memahami konsep luas dari persegi. Yaitu luas dari persegi adalah sisi kali sisi yang bisa dinyatakan menjadi bentuk S pangkat 2. Nah, jika kita masukkan ke dalam pernyataan tadi, maka akan terbentuk sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tinggi pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Jika kita masukkan ke dalam bentuk aljabar, kita bisa memanfaatkan permisalan yang ada pada gambar, yaitu A sebagai alas, B sebagai tinggi, dan C sebagai sisi miring. Sehingga bentuk aljabarnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan ini adalah bentuk umum dari teorema Pythagoras. Nah, nanti jika yang ditanya itu adalah alas, sedangkan sisi miringnya diketahui, maka pindah ruaskan B ke ruas sebelahnya, sehingga nanti dia akan menjadi negatif, dan jadilah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan jika ditanya itu adalah tingginya, yang dilambangkan dengan B, maka pindahkan bagian A ke sisi ruas sebelah dan akan menjadi negatif, sehingga terbentuklah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan inilah 3 teorema Pythagoras. Nah,
bentuk umumnya ini kan masih dalam bentuk kuadrat kan. Jadi untuk menentukan hasilnya nanti, kita perlu menghilangkan tanda kuadratnya, yaitu dengan cara mengakar kuadratkannya. Jadi kedua ruas dari bentuk umum sama-sama diberi tanda akar sehingga terbentuklah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C. Nah, untuk lebih mempermudah penggunaan rumusnya nanti, kita perbaiki posisinya menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan begitu pula dengan alas maupun tinggi. Nah, untuk contoh soal, di sini ada dua bentuk permasalahan yang akan kita selesaikan bersama-sama. Soal pertama yaitu panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 10 cm, sedangkan panjang alasnya adalah 6 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Untuk pembahasan soal nomor 1, langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku yang saya buat, di sini saya kasih nama segitiga ABC, ya, segitiga ABC. Lalu pada soal itu diketahui dua sisi, yaitu panjang sisi miring dan panjang sisi alas. Nah, kita buat dulu di sini diketnya. Dan kita lambangkan sisi miring adalah C. Jadi C sama dengan 10 cm. Lalu alasnya kita lambangkan dengan A sama dengan 6 cm. Yang ditanya pada soal itu adalah menghitung luas dari segitiga. Jadi untuk mencari luas segitiga, pertama-tama kita harus mencari tinggi dari segitiga terlebih dahulu. Kenapa kita harus mencari tingginya? Karena rumus dari luas segitiga itu adalah setengah dikali A dikali T. Sedangkan pada rumus ini, yang baru kita ketahui hanya A, sedangkan T belum kita ketahui. Jadi, untuk mencari T ini, kita aplikasikan dalil Pitagoras, yaitu kalau dalam penjelasan sebelumnya, T ini digambarkan dengan B. Jadi, kita buat rumusnya yaitu, kita ganti ya, kita substitusi langsung T sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Langsung saja kita masukkan angka yang sudah diketahui. C-nya yaitu 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sama dengan 10 pangkat 2 adalah 100 dikurang 36. Dan T sama dengan akar dari 64. Akar 64 adalah 8. Jadi, kita ketahui dari proses dalil Pitagoras ini, kita dapatkan T-nya adalah 8. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali A dikali T sama dengan substitusi langsung angkanya. A adalah 6 dikali, ini cm ya, 8 cm. Langsung saja. Cm kuadrat. Ini dia. Untuk soal kedua, bentuknya adalah soal cerita, yaitu sebuah kapal berlayar meninggalkan pelabuhan dan bergerak menuju ke arah timur sejauh 150 km. Kemudian kapal tersebut mengubah arahnya menuju utara dan bergerak sejauh 200 km. Berapa jarak pelabuhan dengan posisi kapal terakhir? Nah, untuk pembahasan soal terakhir, itu soal cerita ya. Jadi, ceritanya sebuah kapal berlayar meninggalkan pelabuhan dan bergerak menuju ke arah timur sejauh 150 km. Nah, misalnya di sini nih pelabuhannya. Jadi ini kapalnya. Nah, anggaplah ini seperti kapal ya. Lalu kapal tersebut bergerak menuju ke arah timur sejauh 150 km.
Nah, arah timur itu berarti dia ke sini. Dan panjangnya itu 150 km. Nah, setelah itu dia berbelok ke arah utara dan bergerak sejauh 200 km ke arah utara. Dan panjangnya itu adalah 200 km. Nah, jadi sekarang di sini nih posisi kapalnya. Yang ditanya dari soal adalah jarak pelabuhan dengan posisi kapal sekarang. Jadi ini pelabuhannya ya, posisi awalnya di sini. Jaraknya dengan posisi kapal yang sekarang itu membentuk ini dia. Seperti segitiga siku-siku. Berarti yang ditanya di sini adalah sisi miring dari segitiga ini. Maka kita buat dulu diketnya. Kalau dari soal ini yang diketahui adalah alasnya A sama dengan 150 km, lalu tingginya B sama dengan 200 km. Yang ditanya di sini adalah jarak dari titik awal ya, dari pelabuhan ke posisinya yang sekarang, dan kita misalkan itu C. Maka langsung saja kita aplikasikan dalih Pitagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Masukkan 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat. 200 kuadrat. Oke, langsung saja dikuadratkan. 150 dikuadratkan adalah 22.500 ditambah dengan 200 yang dikuadratkan adalah 40.000. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 62.500. Adapun akar dari 62.500 itu adalah ini 25 ini sama dengan 60. 25 dikali dengan 100, maka ini adalah perkalian dari 25 kali 25 ya, atau 25 pangkat 2, maka kalau jika kita keluarkan, dia menjadi 25, akar 100. Adapun 100 itu adalah perpangkatan dari 10, jadi hasilnya adalah 250 km. Jadi jarak dari pelabuhan ke posisi kapal yang sekarang itu adalah 250 km. Oke, sampai situ saja penjelasan di video kali ini. Meskipun nggak banyak ilmu aku kasih, ilmu aku sharing, tapi semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan bisa membantu serta memberikan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.